Anda, Sofia, Afif, sama Abdurrahim. Abdurrahim kayaknya nggak pernah. Sofia. Wah, Sofia. Ada? Saya, Bu. Oke. Adek, kamu silakan share screen pekerjaanmu. Terus teman-teman bisa lihat step-stepnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Nursofa atau ke teman yang mengerjakan, bisa dilihat juga ya. Adek, silakan. Sebentar ya, Bu. Belum buka filenya. Oke. Izin share screen, Bu. Ini soal 6.10 memang kan, Bu? Ya, Dek, 6.10. Diketahui 6.330 pound per jam dari toluen didinginkan dari temperatur 160 hingga 100 derajat Fahrenheit dengan memanaskan amil asetat dari 90 hingga 100 derajat Fahrenheit menggunakan hairpin 15. Heat exchanger-nya dengan IPS 1/14. Bilangan tekanan yang diizinkan adalah 10 pounds per inch dan dirt factor minimum 0,004. Yang ditanyakan adalah berapa banyak hairpin yang dibutuhkan. Yang kedua, mereka di arrange dengan seperti apa, dan final dirt-nya berapa, dirt factor finalnya berapa. Yang pertama adalah mencari heat balance-nya. Yang pertama mencari laju alir dari si amil asetat, yaitu M dikali Cp dikali dt untuk yang panas dan yang dingin. Yang sebelumnya kan diketahui yang toluen panasnya diketahui masanya yaitu 6.330. Supaya dicari menggunakan grafik, yaitu didapatkan Cp 0,44 BTU 8 derajat Fahrenheit, dan nilai ini didapatkan dari T average 130 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk Cp amil asetat adalah 0,48 dengan T average-nya 95 derajat Fahrenheit. Kemudian kita substitusikan nilai M, Cp, dan dt, yaitu 6.330 dikali Cp 0,44, kemudian dikali delta T-nya. Delta T-nya yaitu
160 dikurang 100, yaitu 167.112. Kemudian untuk yang fluida dinginnya, DP dikali DT. DT-nya adalah 0,48, DT-nya adalah 100 dikurang 90. Tapi M-nya belum diketahui, maka DP dikali DT-nya terlebih dahulu, yaitu 4,8 dikali M. Untuk mencari nilai M-nya dibagikan antara panas dari fluida panas bagi dengan yang CP dikali DT dari fluida dingin. Maka didapatkan laju panas laju dinginnya itu 34.815. Untuk menghitung LMTD-nya diasumsikan counterflow. Fluida panasnya untuk higher temperaturnya 160, lower temperaturnya 100. Untuk fluida dinginnya higher temperaturnya 100, lower temperaturnya 90. Differences-nya itu 160 dikurang 100 sama dengan 60, 100 dikurang 90 sama dengan 10, delta T2 dikurang delta T1 adalah 50. LMTD-nya adalah delta T2 dikurang delta T1 dibagi 2,3 log delta T2 dibagi delta T1. Ini sepertinya saya ada salah ketik di sini. Tapi untuk mencari nilai apanya, kemudian disubstitusikan lebih dahulu 60 dikurang 10 dibagi 2,3 log, harusnya di sini itu 60 per 10. Kemudian didapatkan nilai 50 per 1,789 sekian, sehingga LMTD-nya itu adalah 27,93 sekian derajat Fahrenheit. Ini saya pertama terlebih dahulu membuat dengan seri, aliran seri. Kemudian kita masuk ke inner pipe-nya dengan APS 2 kali 1,25 inci. Flow area-nya, untuk mencari nilai flow area dibutuhkan persamaan luas aliran sama dengan Pi per 4 kali D pangkat 2. Pi dengan Pi 3,14 dibagi 4 dikalikan diameter dalamnya adalah 2,067 inci dan dikonversikan ke dalam feet yaitu 0,17225 feet dan didapatkan luas aliran 0,0233 feet kuadrat. Mass velocity-nya atau GP-nya adalah laju alir per luas aliran, yaitu 34.815 dibagi 0,066 dengan GP-nya 747.391,7264. Pada T 95 derajat Fahrenheit, mu yang didapatkan berdasarkan grafik adalah 1,7424 per feet jam. Sehingga didapatkan nilai bilangan Reynolds yaitu D dikali GP dibagi mu dan disubstitusikan nilainya sehingga didapatkan nilai 73.885,574. Untuk mendapatkan nilai JH-nya yaitu L per D 15 feet 0,172555 sehingga didapatkan L per D-nya itu 87,082 dan JH-nya 200. Untuk P-nya itu sama seperti sebelumnya dan nilai K-nya mohon maaf. Mohon maaf, ini nilainya nilai K dari soal sebelumnya kalau nggak salah.
ada di file sebelumnya. Saya mengcopy dari ini. Hanya itu adalah 0,083. Kemudian masukkan substitusikan ke persamaan C dikali mu pangkat 1/3 sehingga didapatkan nilai 2,065 sekian. KI sama dengan DH dikali KD dikali samaan yang sebelumnya sehingga didapatkan 199,092 BTU per jam feet kuadrat derajat Fahrenheit. IO-nya dimasukkan, disubstitusikan dengan persamaan HI dikali ID per OD dan didapatkan nilai 172,999 BTU per jam feet kuadrat derajat Fahrenheit. Untuk anulusnya sama seperti sebelumnya namun berbeda samaan. Yaitu yang pertama mencari nilai AO-nya, A0-nya, yaitu Pi dikali D kuadrat dikurang D1 kuadrat, D2 kuadrat dikurang D1 kuadrat dibagi 4, yaitu didapatkan hasilnya 0,0243 feet kuadrat. DE-nya adalah D2 kuadrat dikurang D1 kuadrat dibagi D1, sehingga didapatkan DE 0,1312. Mass velocity-nya yaitu M A0 AO yaitu 6.330 pound per jam per 0,02043 yaitu GP-nya 309.792,5776 pound per jam feet kuadrat. Pada temperatur 130 derajat Fahrenheit yang didapatkan berdasarkan grafik adalah 1,0406 pound per feet jam. Dan NRE yang didapatkan adalah 39.071 dan L per D-nya 114. Hingga JH-nya adalah 115. Pada temperatur sekian, T-nya kapasitas panasnya adalah 0,49. Hanya itu berdasarkan interpolasi yaitu yang didapatkan nilai 0,0849 BTU per jam feet derajat Fahrenheit. Kemudian dimasukkan kembali ke persamaan C dikali mu dibagi K pangkat 1/3 dan didapatkan nilai 1,8176 dan dimasukkan ke dalam persamaan HO yaitu JH dikali K per DE dikali E kali mu per K pangkat 1/3 dan didapatkan hasilnya 135,241. Untuk mendapatkan nilai UT, digunakan persamaan HIO dikali HO dibagi HIO ditambah HO, yaitu disubstitusikan nilai-nilai sebelumnya yang HIO dan HO, dan didapatkan hasilnya 75,8864. Dan UD-nya dimasukkan dengan persamaan seperti UD sama dengan 1 per UC ditambah RD. Dan didapatkan UD-nya itu 47,219. Dan untuk mendapatkan nilai surface dan panjang yang dibutuhkan dengan persamaan I sama dengan UD dikali A dikali delta T. A sama dengan Q I dibagi UD dikali delta T dengan A didapatkan A 126,679. Dari tabel 11 untuk IPS standar 1,25 inci memiliki luas permukaan 0,435 dan required length-nya adalah 291,216 lin feet. Dan ketika dicari hasilnya, maka hairpin-nya dibutuhkan adalah 10, L barunya 300, A barunya 130,5,
UD barunya 5,837, RD hitungnya 0,0863, dan RD over design-nya 7,984. Dan ini memenuhi. Untuk memastikan apakah jam 15 feet dengan headpin 10 ini layak digunakan, maka kita harus memastikan allowable pressure drop-nya apakah memenuhi atau tidak. Yaitu setelah untuk menghitung pressure drop-nya dengan F sama dengan 0,0035 ditambah 0,264 dibagi NRE. Dan didapatkan nilai F-nya itu 0,0035. S-nya specific gravity yang didapatkan adalah 0,88. Rho air yang digunakan adalah 62,5 sehingga S-nya sama dengan 55. Delta Fe menggunakan persamaan 4 dikali F dikali GP kuadrat dikali L per 2 dikali G dikali rho kuadrat dikali D. Dan didapatkan nilai delta Fe-nya 5,0319. Sehingga delta pressure-nya adalah dengan menggunakan persamaan delta F dikali S dibagi 144 dan didapatkan nilainya adalah 1,92. Sehingga delta dikarenakan delta EP-nya itu 10, delta P allowable-nya 10 PSI, maka untuk yang inner pipe-nya memenuhi. Bagian anulusnya begitu juga dimasukkan dengan rumus DE aksen. Pertama dicari DE aksennya, yaitu DE aksen sama dengan D2 dikurang D1 dan didapatkan nilainya 0,0573. NRE-nya dicari kembali dengan persamaan DE aksen dikali GA dibagi mu. Sehingga didapatkan NRE sama dengan 17.068,46,158 dan dimasukkan kembali ke dalam persamaan F-nya, yaitu 0,0035 ditambah 0,264 dibagi NRE dan didapatkan F-nya 0,03515 sekian. S-nya didapatkan specific gravity-nya 0,87 dikali rho. Dengan rho 62,5 maka didapatkan S sama dengan 54,375 dan delta friksinya delta FA sama dengan 4 dikali F dikali BP kuadrat dikali L dibagi 2 dikali G dikali rho kuadrat dikali D. Dan didapatkan delta FA-nya 2,742. Kemudian mencari nilai V dengan persamaan G dibagi rho dikali 3.600 dan didapatkan V-nya 1,582. FT-nya atau delta F-nya 12 dikali V kuadrat dibagi 2 G aksen, yaitu 12 dikali 2,5 dibagi 64,4 dan didapatkan FT-nya 0,466. Dan untuk mendapatkan nilai delta PA-nya, yaitu dengan delta PA ditambah delta F dikali rho dibagi 144, dan didapatkan delta PA-nya 1,211. Allowable pressure drop-nya adalah 10 PSI, maka memenuhi. Sekian, terima kasih. Gambarnya mana, Cik? Gambarnya mana? Oh, maaf Bu, ini saya buat gambarnya Bu. Oh, kan Ibu ingat kan ya, desain kan harus ada gambarnya ya. Iya Bu. Kamu menghitung panjang ini, terus desainnya nggak muncul, poinnya kan nggak ada. Ya. Oke. Untuk teman-teman yang ngerjakan nomor yang sama, nanti bikin ada komentar dulu sebelum Ibu komentar. Silahkan. Dari pekerjaannya teman ini ada komen apa enggak? Ini sudah ada berapa orang. Silakan.
Yang komen enggak? Raul, Aulia, dan Saya izin pendapat. oke, silakan. Ini saya juga pakai trial dimensinya karena saya hitung 2/1/4 IPS itu nggak bisa register dropnya, sehingga saya pakai 3/2 buat pipe-nya. Sebelumnya saya juga bagi streamnya, itu tetap nggak memenuhi juga, jadi terpaksa saya trial dimensinya sama kayak Mbak Sofa ini. Nah itu kayaknya beda di CH-nya. Ini punyanya Sofa dirubah ya, IPS-nya jadi bisa kali 2-in. Oke, terus CH-nya beda, Afif ya. Iya. Sofa coba CH-mu. Ya, yang di mana, Mas? CH. Ini CH dia. inner atau mulus? Nah, itu kalau yang 200 itu yang anulus apa inner pack? Inner pack. Kalau saya inner pack-nya lumayan jauh banget. Saya bebannya 380. NRE-nya berapa? NR-nya saya 154.000. Lihat lagi yang membedakan apa? Poin yang mana? Satu. Punyanya Sofa. Ya baik, Bu. Yang inner pipe ya, yang beda jauh ya? Yang anulus juga masih belum saya cek sih. Coba. Yang anulus, Sofa. Yang anulus dinaikin ke atas. Anulus ya, Bu? Ya. Sebentar ya, Bu. JH-nya sekian. NRE-nya. Kalau yang anulus nggak beda jauh. Saya anulusnya 123. 23 NRE-nya? NR-nya 40.000. Hampir mirip. Oke, berarti ke inner pipe ya? Iya. Coba dicek. Oh, ya. Datanya inner pipe. Yang inner pipe yang ini. Pelan-pelan ke atas sedikit. Stop. Ya, mungkin ada yang beda. Afif. Dari Mas Velocity-nya udah beda, Bu. Velocity itu dibagi luas area aliran. Coba yang beda di mana? Bagian mananya, Fif? Kalau laju alirnya sama, bedanya di luas alirannya. Aliran itu dikalikan 2. Ini diameternya sama. Diameternya sebentar, Bu. Oh, kalau saya ini nggak saya kali 2, Bu. Buat luasannya. Apa luasannya dikalikan 2 karena apa? Kalau nggak salah, kan ini double ya, Bu.
Kayak dikalikan 2. Dan kalau nggak salah persamaannya seperti itu, Bu. Ya Bu, bedanya di situ. Kalau saya nggak sekaligus. Samaan yang mana, Sofa? Yang Sebentar ya, Bu. Biar saya apa? Nah, sepertinya saya salah persamaan, Bu. Nanti saya perbaiki, Bu. double, kamu tadi ngomong double part itu aku bingung. Double part. Iya. Mohon maaf, Bu. Rupanya di buku nggak ada. Saya yang salah apa, Bu? Dari awal. Berarti Afif jeli ya. Mungkin itu buat 2 strip gitu bukannya. Kalau maksudnya Mbak Sylva kayak gitu ya ini. Berapa strip? Iya. Itu maksudnya paralel. Iya, kalau paralel kan dibagi 2 gitu kan. Makanya ini tadi kan nggak paralel di seri. Iya. Nanti saya perbaiki lagi, Bu. Ini mana bagian mana yang harus diperhatikan, makanya Ibu beritahukan kemarin dikasih entah warna atau sel yang berbeda ya, dicirikan. Nanti kalau trial jadinya kamu tahu persis mana yang dirubah dan mana yang tidak. Yang tidak perlu dirubah karena dia sudah langsung ngikutin perubahan yang di atasnya, itu biarin aja warnanya putih. Tapi kalau perlu ada perubahan, itu dikasih sel yang berbeda warnanya. Dia akan memudahkan kalian untuk mengecek data mana yang masih salah, atau kalau kamu ini filenya copy paste dari yang sebelumnya atau dari tempatnya temanmu, pasti akan ada perubahan yang cukup signifikan kalau terjadi perubahan file. Itu. Terus oke, Viv, terima kasih sudah di cross check ya. Mungkin ada lagi selain Afif yang mengerjakan nomor yang berbeda, yang sama dulu. Ada yang lain? Kalau Ibu paling gampang, turunin ke bawah Sofa. Turunin ke bawah dulu. Terus. Stop. Nah. Naikin dikit. Banyakkan kebanyakan. Turunin ke bawah yang tadi. Length. Stop. Ini ya. Ini kalau di buku dimintanya 20 feet ya. Terus kamu cek over desainnya. Kira-kira di sini ada yang kurang tepat apa gimana? Coba kelihatan, ada yang ini enggak? Ada yang setuju dengan pekerjaannya Sofa? Saya mau bertanya, untuk pembulatan hairpin bukannya harus ke atas ya? Ah, betul. Ya, pembulatan itu harus ke atas, meskipun dia mepet ya. Dia mendekati angka sebelumnya, tapi kalau untuk pembulatan harus ke atas, karena nggak mungkin kamu membutuhkan panjang sekian, jumlah hairpin itu kamu potong, jadi nanti luas area yang harusnya kamu penuhi tidak terpenuhi. Jadi itu harusnya pembulatannya ke atas. Coba kamu cek langsung, pembulatannya langsung dirubah ke atas. Nah, semua ini. Jumlah hairpinnya. Langsung dirubah di sini aja, meskipun yang di atas salah ya. Coba. Iya, Bu. Pembulatannya itu rubah. Iya, ini jadi 13 ya, Bu. Coba. Ini 8 berarti kan?
Gini Bu hasilnya. Ya. Jadi karena kamu pembulatanmu ke bawah, jadinya tadi minus kan ya? Oh iya. Jadi pembulatan harus ke atas. Kalau minus itu berarti kamu under design, bukan over design. Baik. Nanti salah lagi ya. Itu kalau pembulatan lebih baik ke atas, karena kalau under design jelas pekerjaanmu salah. Terus desain berarti kondisi operasi yang mau dipakai itu tidak bisa terpenuhi dengan desain yang kamu lakukan. Itu. Mungkin ada lagi, Misaul. Karena ini sofa masih ada yang miss ya tadi ya. Seharusnya tidak dibagi dua karena kamu seri. Jadi perlu diperbaiki lagi yang di situ. Mungkin ada yang mau menunjukkan pekerjaan yang sama dan hasilnya berbeda. Silakan. Siapa? Banyak. Anda, ada Manda, ada Wahyu Adinda, Sophia. Pekerjaannya sama semua? Nggak mungkin ya? Oke. Supaya bisa membandingkan punyanya Afif aja. Afif, share screen punyamu sih, Afif. Apa di... Ini stop share, Bu. Saya tahu perbedaannya. Maaf, apakah sudah terlihat ya, Bu? Ya, kelihatan sih. Baik, saya akan menjelaskan pekerjaan saya nomor 6.10. Jadi terdapat sebuah toluena dengan mass rate sebesar 6.330 pound per jam toluena dari suhu 160 derajat Fahrenheit menuju 100 derajat Fahrenheit. Dan untuk memanaskan ambil asetat dari suhu 90 derajat Fahrenheit menuju suhu 100 derajat Fahrenheit menggunakan 15 heat air drinks. Heat exchanger yang digunakan adalah 2/1/4 IPS, allowable pressure-nya maksimal 10 PSI, lalu minimum feed factor-nya 0,004, tanyakan jumlah hairpin dan bagaimana penyusunannya dan berapa RD-nya. Jadi di sini saya mengasumsikan viskositas well pangkat 0,14 sama 1. Lalu saya pertama-tama mencoba trial satu unlulus series dan satu cup series. Pertama-tama ini saya menggunakan 3 data pipe juga seperti Mbak Syofa tadi, 12, 15 sama 20 bit. Pertama-tama mencari di average-nya seperti ini, 130 untuk volumenya. Lalu C-nya didapatkan dari sini, appendix. Dapatkan volumenya 0,44, lalu G-nya massa kali specific heat kali perubahan suhu. Lalu selanjutnya untuk ambil asetat, rata-ratanya 95 derajat Fahrenheit. Lalu untuk C-nya didapat dari appendix juga, didapat 0,48 BTU per pound derajat Fahrenheit. Lalu Q ambil asetat sama dengan min Q toluene sama dengan 167. 167.112 BTU per jam. Lalu W-nya asam amil asetat didapatkan dari 34.815 pound per jam. Lanjut penghitung LMTD, ini nilainya juga sama kayak Mbak Syofa tadi, didapatkan 27,9 Fahrenheit. Lalu untuk
kalori temperaturnya kita menggunakan T average karena untuk di appendix itu khusus untuk oil ya Bu. Jadi apinya itu nggak ada, jadi saya memakai T average sebagai kalori temperatur. Lalu pada 2 kali 1/4 IPS itu flow pipe lebih tinggi daripada di anulus. Ini jadi untuk di inner pipe itu untuk mass rate-nya yang lebih tinggi, sehingga amil asetat di inner pipe dan keluarnya di anulus. Lalu selanjutnya ini data dari appendix tabel 11 didapatkan D2 dan D1 dari anulus. Lalu mencari luas anulus, rumusnya seperti ini. Dikali D2 kuadrat min D1 kuadrat per 4. Lalu mencari D ekuivalennya, dapatkan segini. Lalu untuk inner pipe-nya juga dari tabel 11. Ada datanya dan luasnya didapatkan segini. Selanjutnya mencari mass velocity. Rumusnya laju alir per luasan. Untuk anulus didapatkan 764.799,77 ton per jam feet kuadrat. Lalu untuk pipe-nya didapatkan 333.350.473 ton per jam feet kuadrat. Lalu mencari Reynolds. Pertama-tama mencari viskositasnya terlebih dahulu. Viskositasnya didapatkan dari appendix juga ini. Lalu mencari bilangan Reynolds. Untuk anulus DE equivalent dari mass velocity viskositas didapatkan bilangan Reynolds-nya. Lalu untuk pipe juga sama. Selanjutnya mencari JH. Dari JH ini menggunakan Reynolds tadi. Ini kita akan coba. Ya, ini L per D-nya tidak saya hitung karena Reynolds-nya sudah besar sekali sehingga garisnya berhimpit. Jadi L per D-nya tidak saya hitung. Dapatkan JH-nya sekian. Untuk mencari K itu pada tabel 4. Mohon maaf, ini appendix-nya belum saya ambilkan. Dapatkan segini. Lalu selanjutnya mencari HO dan HI dengan persamaan sebagai berikut. JH dikali K per D ekuivalen dalam kurung viskositas per K pangkat 1/3 kali viskositas per viskositas well pangkat 0,14. Nah, karena ini tadi dianggap 1, jadi dihitung cuma dikali 1 gitu aja. Didapatkan HO-nya 331 video per jam feet kuadrat derajat Fahrenheit. HI-nya dapat 316,64. Lalu mencari HIO, yaitu HI kali diameter inside per diameter outside, dapat 595,761. Selanjutnya mencari UC. Rumusnya HIO kali HO per HIO tambah HO. Dapatkan 312,8154 video per jam derajat Fahrenheit. Lalu mencari RD. RD-nya tadi 0,004 soal kali 2, jadi 0,008. Sehingga UD-nya sabar UD sama dengan sabar UZ tambah RD. Didapatkan UD-nya 78,747221 BTU per jam derajat Fahrenheit. Selanjutnya cari loss yang dibutuhkan. Itu rumusnya A sama dengan Q per UD per delta T. Didapatkan 76,04703 T kuadrat. Lalu external surface-nya ini dari tabel 11. Selanjutnya panjang yang dibutuhkan itu sama dengan luas dibagi external surface. Dapatkan 174,821 input. Jadi ini merupakan hairpin yang dibutuhkan.
Jadi panjang yang dibutuhkan dibagi 12, dibagi 2 karena satu hairpin itu 2 pipa, jadi bagi 2. Ditekan sekian, lalu pembulatan. Lalu untuk L aktualnya itu panjang pipe dikali jumlah hairpin kali 2. Didapatkan untuk yang panjangnya 12 feet, 192 feet kuadrat, lalu 15 feet didapatkan 180 feet kuadrat, nah 20 feet didapatkan 200 feet kuadrat, dengan jumlah hairpin 86,5. Selanjutnya menghitung aktual, yaitu 180 dari ini dikali setengah surface, didapatkan 78,3 feet kuadrat. Itu selanjutnya untuk mencari D, didapatkan 76,481 gitu per jam kuadrat F. Lalu mencari RD menggunakan rumus ini, didapatkan 0,008376. Nah, ini merupakan hasilnya data dari aktual, UD, dan FD. Lalu untuk toleransinya 10%, jadi memenuhi hanya 15 feet saja. Lalu selanjutnya pada pressure drop. Pertama-tama pada NRF menggunakan rumus ini 0,0035 tambah 0,264 per diameter dari mass velocity, viscositas kali angkat, maksud saya angkat 0,42. Lalu untuk specific gravity-nya ini didapatkan pada tabel 6 appendix. Lalu untuk densitasnya itu specific gravity kali densitas air. Jadi mencari delta FP, rumusnya seperti ini. 4 kali F G kuadrat kali L per 2 G densitas kuadrat kali D. Sehingga didapatkan nilainya sekian, tidak memenuhi semua. Lalu untuk yang anulus juga tidak memenuhi semua. Karena nggak memenuhi semua, sebelumnya juga sudah saya coba buat paralel, tapi tetap aja salah satu pressure drop tidak memenuhi. Jadi hanya satu aja yang memenuhi, nggak memenuhi dua-duanya. Jadi saya trial dimensi pipe-nya 3x2 IPS kayak Mbak Sofa tadi. Dan di hasilnya dapatkan seperti ini. Jadi untuk toleransinya tetap memenuhi yang 15 feet saja untuk RD yang memenuhi. Lalu untuk pressure drop-nya memenuhi semua. Karena yang memenuhi RD-nya cuma yang 15 feet saja, jadi saya mengambil desain yang 15 feet. Nah, desainnya seperti ini. Jadi asumsinya counter flow dan ambil asetat masuk ke sini dan keluar ke sini, lalu keluarnya dari sini keluar ke sini, panjang 15 feet dan jumlah hairpin-nya sebanyak 6. Sekian, mungkin ada gambar. Ya, ada komen dulu dari teman-teman. Tadi kamu rubah spesifikasi dimensi ya? Iya, Bu. Pak, kamu lihat antara yang diminta soal sama yang kamu ubah ya. Kira-kira apa yang sangat signifikan perubahan? Gimana? Bandingkan. Di trialmu suatu saat nanti nggak perlu berkali-kali ya. Langsung nembak, oh ini perlu diturunkan apa? Mana?
kamu dari 2 kali 1/4 in LPS, Iya. kemudian kamu rubah jadi 3 kali 2. Nah, itu perubahan yang signifikan dari keduanya itu yang mana? Saya kan dilihatnya dari situ. Di ini Bu, di pressure drop-nya. Pressure drop. Nah, pressure drop itu yang mempengaruhi apa? Luasannya. Nah, luasan akan mempengaruhi harga mass velocity. NRE kan? Iya. NRE, benar kan? Kalau Ibu bilang. Iya. NRE. Antara yang awal sama yang akhir, perbedaannya jauh. Awal ini kan pressure drop, bukan awalnya 50-an ya. Iya. Oh, jadi 7. Ya, salah ya. Ini sekitar 7 komaan. Iya, jadi 7 sampai 8. Nah, jadi penurunannya kan signifikan sekali. Yang ngaruh bagian mana? Bagian NRE kan akhirnya. Iya. NRE yang pertama itu terlalu tinggi apa terlalu rendah? Berapa jadi berapa gitu loh. Lihatnya. Kalau yang baru itu misalkan di NR4 154.000. Kalau yang lama 230.000. Bulannya terlalu besar ya. Iya. Karena yang dulu Ibu pernah bilang, kalau nggak salah ya, kalau nggak Ibu nggak lupa, Ibu pernah bilang itu untuk perpindahan panas yang diminta adalah turbulen, alirannya yang turbulen, cuma tidak boleh terlalu tinggi turbulensi, karena akan mengakibatkan proses perpindahan panasnya itu tidak efektif ya. Jadi belum terjadi perpindahan panas dia sudah berganti mengalir lagi dengan yang baru. Jadi belum sampai terserap dia sudah mengalir lagi, itu yang pertama. Yang kedua jelas kalau turbulensi efeknya adalah tekanannya pasti. Kayak pressure dropnya tinggi sekali ya, 50-an. Itu kamu turunkan, kamu perbesar dimensi dari pipa, akhirnya kan menurunkan NRE kan akhirnya. Iya. Nah, akhirnya NRE turun, berarti turbulensinya agak berkurang, sehingga perpindahan panasnya lebih bagus, terus pressure dropnya turunnya signifikan sekali. Jadi dari sini kamu bisa mengambil kesimpulan nggak kira-kira trial yang sudah kamu? Kalau kesimpulannya itu kan kamu tadi trial seri, terus kamu paralel nggak sih? iya, tapi nggak saya tulis. Ya tapi, nah itu makanya kalau di trial ini latihan-latihan kayak gini diamati perubahannya. Jadi kalau seri sekian, kalau kamu paralel turunnya berapa persen? Kita gitu aja. Baik. Jadi meskipun kamu paralel, akhirnya kan dia tidak terlalu signifikan perubahan pressure drop-nya ya kan? Iya. Jadinya kamu perbesar ukuran dimensi dari pipanya. Di 3 kali 2. Ternyata cukup di seri pun akhirnya dia pressure drop-nya memenuhi kan gitu. Iya. Jadi kayak gitu perjalanan itunya aja. Dari latihan ini kamu lihatnya itu perubahannya berapa persen sih, turunnya berapa persen sih kalau tak paralel gitu. Ini mumpung DPHE ya, DPHE kan gampang ya, lebih gampang daripada STH. Penurunannya apa? Dilihatnya paling gampang di NRE sama JH, NRE JH. Turunnya berapa? Terus pressure drop-nya begitu kamu paralel turunnya berapa? Itu kamu amati. Nanti begitu dapat soal, ini terlalu besar ya pressure drop-nya, mana yang tak rubah? Tak usah paralel, langsung aja dibikin dimensinya digedein kan gitu. Dengan melihat perubahan yang kamu lakukan dari seri ke paralel itu tadi, makanya kamu bikin perubahan dimensi. Jadi semuanya kayak gitu. Kalau latihan itu dilihat, kalau trial
lihat perjalanannya. Ini kan kamu pakai Excel enaknya ya, jadi langsung bisa tahu perubahan yang terjadi. Kayak kalau saran ibu kalau lagi latihan, trial pertama, trial kedua, sama trial berikutnya itu jangan dihapus. Kamu lihat itu perubahan masing-masing. Jadi nanti setelah kamu tahu send engine keluar, jadi kamu nggak perlu trial sekian banyak. Kamu trial berapa kali, Viv? Saya trial 4 kali. Nah, kan 4 kali. Ya itu. Ini kalau latihan kan masih banyak waktu ya istilahnya gitu. Nanti kalau ujian atau kamu lagi ngerjakan project design kan nggak mungkin kan aja untuk mikir ini aja trialnya berkali-kali gitu. Jadi itu. Tapi udah kamu hapus semua yang trial 4-4-nya itu. Ya, sudah saya hapus, Bu. Oh, ya wes. Ya rezekimu, Viv. Ya. Itu. Jadi dilihat perubahannya. Paling nggak terlalu signifikan. Tapi kalau sudah STHE ya lumayan. Lumayan banyak yang harus di-trial soalnya. Kalau DPHE yang di-trial mana aja, Viv? Bagaimana, Bu? Kalau di STHE kan trialnya banyak ya. Kalau DPHE yang di-trial apa aja, Viv? Kalau DPH itu yang pertama-tama itu ini, Bu, buat penempatan fluidanya. Jadi yang paling besar itu di NR5, yang lebih kecil di anulus gitu. Terus Setelah itu dilihat dari ini ya, Bu. Kalau misalkan masih belum memenuhi itu jumlah streamnya. Terus setelah itu kalau jumlah streamnya masih jumlah stream, terus selain itu apa lagi? maaf, tadi putus-putus. Kalau Iya, misalkan streamnya nggak mempengaruhi itu dimensinya, Bu. Dimensi partnya di trial. Ya, jadi lebih dikit ya. Kalau STHE kan agak banyak. Jadi kalau pelatihan ini kamu tinggal lihat perubahan yang signifikan yang mana. Kalau pressure drop balik lagi pasti lihatnya paling gampang NRE kalau DPHE NRE-nya aja. Kalau kamu naruhnya keliru, yang kecil kamu taruh di inner pipe ya wassalam ya. Iya, Bu. Itu ya. Oke, Viv, terima kasih. 6.10. Mungkin Sofa nanti ada yang perlu direvisi kayaknya ya. Yang kayaknya Sofa. Mungkin ada yang mau diskusi, mau nanya Afif 6.10. Saya izin bertanya, Bu. Ya, Rafika, silakan. Berarti untuk mengerjakan DPHE ini, misal untuk mengerjakan DPHE seri paralel, itu harus dikerjakan DPHE serinya dulu ya, Bu? Apa bagaimana? Iya. Tapi kalau kamu sudah pernah latihan ya, terus kamu lihat dari NRE-nya itu, misal terlalu besar, kamu rubah jadi. Pakai perjalanan deh, kalau desain itu tidak bisa langsung aku bilang, nggak usah langsung ke paralel, itu nggak bisa. Karena kan kondisinya tidak selalu sama. Lajunya bisa beda, suhunya bisa beda, fluidanya juga bisa beda. Ya kan, fluida yang di antara keduanya, di inner pipe sama di anulus. Jadi kalau saya mesti trialmu pertama harus seri-seri dulu. Dari seri itu perjalanannya seperti apa, dari pengalamanmu kamu mengerjakan seperti apa, itu yang kamu yang bisa jawab. Kalau ibu nggak bisa jawab. Karena tergantung fluidanya, tergantung kondisi operasinya. Terus lanjut Rafika. Baik, Bu. Saya mau bertanya lagi. Saya masih bingung untuk RD pada soalnya itu, Bu. Jika misal di soal itu RD-nya tidak diketahui informasi, maksudnya kayak nggak ada informasinya untuk tiap aliran gitu ya, Bu. Itu apakah RD-nya harus dikalikan 2 terlebih dahulu, apa tetap Bu nilainya? RD itu kan harus 2 sisi lah istilahnya ya. Makanya dinamakan RD
gabungan. Kekotoran gabungan. Kalau sudah kalimatnya adalah faktor kekotoran gabungan, itu nggak perlu dikalikan 2. Tapi kalau faktor kekotoran saja, itu hanya 2 sisi yang ditunjukkan. Jadi kalau di soal, atau kamu nggak ada datanya di soal tersebut, ya ada factor kan ya. Kalau di sini kan 0,004. Nah, di sini tidak ada kalimat gabungan. Berarti ini harus dikalikan 2. Tapi kalau di soal sudah ada gabungan, langsung aja kamu pakai tanpa perlu dikalikan 2. Karena RD kan ada di 2 sisi. Kemudian kalau kamu harus mencari data di appendix, itu yang ditunjukkan hanyalah 1 sisi. Jadi harus kamu kalikan 2. Itu Rafika. Oh ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, jadi kalau di Karen itu biasanya disebutkan hanya 1. Makanya a minimum dirt factor saja. Tapi kalau kamu baca bukunya Pak Kusnaryo, di situ kebanyakan yang ditunjukkan adalah gabungan. Faktor kekotoran gabungan. Jadi kalau udah ada gabungan ya nggak perlu kamu kalikan 2. Tapi kalau hanya 1 ya harus kamu kalikan 2. Apalagi kamu harus mencari dari data apa ini. Itu untuk RD. Oke, mungkin ada lagi? Belum kita lanjut. Saya Bu izin bertanya. Ya, bisa. Untuk yang pertama-tama itu kan kalau trial ini melanjutkan pertanyaan Rafika. Pertama kan seri Bu ya. Kalau untuk menghitung seri sama paralel itu kan menghitung LMTD-nya itu beda. Jadi kalau misal pertama seri terus tidak memenuhi berubah ke paralel, berarti LMTD-nya perhitungannya ikut dirubah atau memakai yang pertama Bu? Kalau sudah berubah ya pasti berubah. MTD ya mau pengabdi jadi operator ya, dimanfaatkan aja. Beb, hitung Beb, LMTD-mu Beb. Ya ini kalau yang saya itu ini Bu, karena seri semua jadi pakai LMTD biasa. Kalau paralel kan persamaannya enggak kamu di situ. Ya, ini Bu. Nah, di situ ada faktor N enggak? Ada ya, kan ya? Ada. Nah, N ya jumlah. Berarti harus disamakan dengan jumlah paralel yang kamu trial. Makanya kalau ngerjakan Ibu sarankan seri dulu, jangan-jangan di seri aja sudah memenuhi. Ngapain kamu paralel, kan rugi kan juga ya. Rugi waktu juga ya. Makanya perlu dilakukan trialnya adalah seri dulu. Kemudian kalau ternyata belum memenuhi, berdasarkan pengalamanmu mencoba itu tadi, perubahan yang ada itu seperti apa. Itu Nisa. Jadi itu nggak bisa ibu tunjukkan di sini, nggak bisa. Itu harus berdasarkan kamu trialnya. Kayak Afif tadi ngerjakan sampai 4 kali. Perubahannya itu mestinya dilihat. Jadi nanti kamu ngerjakan tuh udah nggak perlu trial sebanyak yang dilakukan 4 kali itu tadi. Yang penting kan sudah pernah mencoba trial 4 kali. Atau bahkan ada yang dulu semester lalu itu ada yang 7 kali kalau nggak salah. Karena dia tidak melihat perubahannya setiap tahapannya itu. Jadi kalau sudah merubah paralel dirubah, apa yang ngaruh berarti? Berarti dia nggak berubah jelas. Terus habis itu apa? Luas area pasti berubah ya kan? Luas aliran itu. Kemudian pasti ngaruh ke NRE. NRE akan ngaruh ke JH. JH akan ngaruh ke HIO. HIO ngaruh ke sampai ke bawahnya ya kan? Sampai ke apa namanya over design-nya itu tadi. Nah itu dilihat aja. Lihat perubahannya. Makanya kalau trial jangan dihapus, jangan merubah di file yang awal. Kamu bikin file baru aja. Supaya terlihat perubahan yang terjadi seperti apa. Karena kalau sudah merubah dari seri ke paralel, jelas ada N di sini. Ya, ada nilai N di sini, ini adalah jumlah paralel yang mau kamu trial. Perubahan ini kamu lihat aja. Itu Nisa. Jadi kalau desain tuh Ibu nggak bisa menunjukkan, oh nggak usah ini sekian persen, nggak bisa. Karena kan kondisi operasi semua soal nggak sama. Ini soal 610 sama 612 miliknya APPN pasti trialnya akan berbeda perubahannya. Karena kondisi operasi suhu aja beda, fluida aja beda. Fluida beda,
properti beda. Apalagi suhu ya. Suhunya kan macam-macam. Fluidanya yang di anul sama inner pipe aja beda. Suhunya beda. Jadi nggak bisa Ibu pastikan harus kayak gini. Nggak bisa. Itu namanya. Kalau orang desain tuh kayak baju aja loh. Ukuran pundakmu sama pundaknya Rafika nggak mungkin Pak sama lah ya. Lengan aja nggak mungkin sama kan. Nah itu kan desain. Jadi nggak bisa disamaratakan lah istilahnya gitu. Karena nggak paten. Makanya kalau trial kamu lagi ngerjakan soal, kamu amatin perubahannya apa. Gitu. Saya punyanya Afif udah dilangin sih trialnya ya. Kalau nggak dilangin enak, bisa tunjukin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Oke, Nisa, ada lagi? Ada Bu. Ya, Untuk apalagi? Menghitung rumus LMTD tadi yang paralel itu kan ada 2 Bu ya. Yang di 6, yang rumus 6.35 sama 5.14 itu beda. 5.15 itu bedanya apa Bu ya? Untuk paralel flow. Kalau yang di 5.15 ini bukan LMTD sih itunya tulisannya, tapi rumusnya ini LMTD. Halaman berapa itu? Halaman 90 Bu. Bisa juga dicontoh soalnya juga 5.1. Halaman 90. Contoh soal 5.1. Sama yang rumus ini itu bedanya untuk penggunaan seperti apa? Kan sama-sama paralel flow-nya. Itu hanya menjelaskan. Kalau yang di 635 itu kamu udah baca keterangannya, Dek? Kalau yang 635 itu memang untuk di PHE ya. Jadi itu sudah ada penurunan rumusnya sepanjang itu. Jadi kalau kamu lihat dari situ di apa? Dari halaman 117 itu untuk LMTD-nya DPHE itu dia di situ ada penjelasannya panjang. Sama dia kan diturunkan gitu sehingga muncullah pertanyaan ini. Nah, ini nanti harga R sama P itu dari mana? Dari itu kan? Nah, ini ya. Nah, itu. Jadi kalau yang tadi itu secara umum, LMTD secara umum. Tapi kalau ini khusus yang buat DPHE. Buat STHE, kamu lihat sama apa enggak? Kalau yang untuk STHE itu pakai yang 514. Nah, beda lagi. Berarti apa yang membedakan? Mungkin di aliran. Kalau yang DPHE ini kan ada yang berbeda. Yang anulus itu seri, kemudian yang inner pipe paralel. Mungkin begitu. Gitu ya.
bagian streamnya kamu lihat di situ. Kalau yang DPHE itu udah ada persamaan, penurunan rumusnya agak panjang. Ya, kalau DPHE pakainya ini. Titik-titiknya ya, titik ketinggian panasnya di amati. Kalau DPHE kan satu sel ada banyak pipa ya. Nah. Itu harus dibaca lagi sih yang penjelasannya di itu. Di 635 itu ya. Kenapa kalau 635 pakainya itu? Baik Bu, makasih. Oke. 8:30 aja. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, saya izin bertanya, Bu. Silakan. Jadi tadi kan saya lihat dari punyanya Mas Afif kan berarti yang tidak memenuhi tadi kan ada delta P, salah satunya ada yang tidak memenuhi Bu. Berarti itu tidak apa-apa ya Bu ya? Karena Mas Afif tadi kan trialnya udah banyak, maksudnya udah mengecek JH, terus mengganti dengan kriteria-kriteria yang misal apa tadi? Yang kriteria-kriteria yang alirannya harus lebih besar dan sebagainya itu Bu, pada akhirnya kan ada yang tidak memenuhi Bu. Berarti itu tidak apa-apa Bu? Kalau tidak memenuhi nggak boleh Dek. Semua harus memenuhi. Berarti ini harus memenuhi semua ya Bu ya? Ya, jadi RD sama pressure drop harus memenuhi karena kan itu kriteria bisa digunakannya di DPHE tersebut. Kan dilihat dari dua ini sama. Jadi kalau Afif meskipun RD-nya memenuhi, tapi kan ada yang memenuhi di 15 ya, panjang 15, tapi ternyata di pressure drop-nya tidak ada yang memenuhi karena terlalu besar. Kamu lihat di sini berbeda. Pressure drop-nya itu 50-an ya. Pressure drop-nya 50-an untuk yang di inner pipe. Yang di annulus 15-an. Cukup besar pressure drop-nya. Padahal kan pressure drop itu kan ada ketentuan karena itu ada hubungannya sama kekuatan pipa kan ya. Kalau terlalu tinggi pressure drop-nya pipamu nggak kuat, akhirnya nanti jebol. Makanya ini nggak boleh kalau tetap dilanjutkan. Makanya harus dilakukan trial ulang lagi. Jadi Afif ini itu memakai awalnya dimensi yang sesuai sama soal. Setelah dilihat ternyata pressure drop-nya gede banget deh, 50-an. Meskipun ada yang sudah memenuhi dari harga RD. Dia trial, awalnya tadi di seri kecepatnya sekian, kemudian di paralel nggak ada yang memenuhi untuk pressure drop-nya, makanya dia baru merubah dimensi. Setelah dimensinya diperbesar, karena dimensinya besar, akhirnya akan ngaruh ke harga yang di bawahnya, NRE sama NRE-nya pasti turun, karena NRE turun, sudah jelas antara NRE yang di annulus sama NRE yang di inner pipe, sehingga akan ngaruh ke harga ini kalau RD-nya cuma satu yang memenuhi ya di 15 feet, kemudian pressure drop-nya turun signifikannya. Tadi kan kamu ingat 50-an sekian, terus yang di inner pipe, sedangkan yang di annulus adalah berapa tadi 15-an, 15-16 ya. SI ya. Jadi ini turun signifikan, ini baru memenuhi. Ini pun yang dipakai hanya yang panjang 15 aja. Yang 12 sama 20 udah nggak bisa dipakai karena dari RD besar, over design dia. Itu saya dia. Nambah lagi Bu, kalau misal RD-nya sudah memenuhi, kemudian delta P yang misal di inner pipe begitu sudah memenuhi, tetapi untuk delta P yang di annulus itu tidak memenuhi, begitu bagaimana Bu? Di annulus tidak memenuhi, besar sekali ya? Enggak terlalu sih Bu ya, sekitar 25 gitu Bu. Tapi yang di inner sama di RD itu udah memenuhi Bu. Itu tetap salah ya Bu ya? Iya, tetap salah, betul. Karena kalau pressure drop ada hubungannya sama kekuatan pipa yang digunakan. Ya, Bu. Kemudian lagi Bu, untuk ukuran ini, untuk ukuran yang bisa dicoba itu kan dari tabel 6.2 ya Bu ya, yang ukurannya 2 kali 1/4, terus 2,5 sama 1/4 dan sebagainya. Kalau sudah dicoba semua tapi tidak bisa memenuhi, bagaimana ya Bu ya? Apa boleh
dengan ukuran lain atau bagaimana ya? Di paralel nggak memenuhi? Di paralel tetap tidak memenuhi, Bu. Bagaimana ya, Bu? Itu sudah dicek lagi datanya? Sudah, Bu. Sudah dicoba. Atau mungkin trialnya kurang itu ya, Bu ya. Kurang teliti atau kurang Ya, itu, bervariatif lagi kali ya, Bu ya. Betul. Ya udah, Bu. Berarti boleh berarti tetap pakai tabel 6.2 ya, Bu ya? Nggak boleh Iya. di luar itu ya, Bu? Enggak. Iya. Lo mau pakai yang mana? Ada datanya? Nggak ada sih, Bu. Cuman kan kalau yang di tabel yang besar, tabel berapa ya, Bu ya? Yang di belakang itu kan ada banyak itu ya, Bu ya? Tabel 10 lah. Iya, itu kan ada variatif gitu. Kalau kita coba-coba sendiri, Bu ya. Misal 2 kali 4 atau 2,5 kali 1/4, jadi random gitu, Bu. Nah, ini kan hanya segini ya, Bu. Kalau misal kita nyoba 3 kali 4 kan nggak ada, Bu. Boleh nggak ya, Bu ya? 3 kali 4. Nggak mungkin 3 kali 4. Oh, jadi nggak bisa ya, Bu ya? Tuh, gini, Dek. 2 kali 1/4. Berarti itu anulusnya 2, inner pipe-nya kan 1/4. Berarti masih ada area untuk anulus. Lah kalau kamu balik, ya gimana caranya? Anulusnya di mana? Anulusnya tetap 4 kali 3. Oh, cuman maksudnya misal ini 4 kali 3 gitu, Bu, terus diganti 4 kali 2 begitu, atau 4 kali 1/4 itu nggak bisa ya, Bu ya? Nggak bisa, itu wis pasangan nih. Oh iya. Jodohnya kok nggak Iya, Bu. Ya udah, Bu, terima kasih, Bu. Ya, tuh ya. Saya mau menanya, Bu. Harit, siapa Harit? Iya, Bu, ini kan tadi dari Mas Afif udah di trial untuk masalah ininya ya, Bu, dimensi dari pipanya. Ini tadi kalau misalnya dari nilai delta P-nya sama dimensinya, sama RD-nya itu kalau memenuhi semua, apa bisa ditarik kesimpulan bahwasannya itu bisa dipakai semua, Bu, untuk panjang pipanya? Oh, ini length pipa, panjang pipa, Iya, memenuhi semua. Iya, kalau di semua, terus dari dimensi yang tadi sudah diterangkan Mas Afif kan, yang kedua itu tadi ada RD yang tidak memenuhi ya, Bu. Apakah jika RD-nya itu memenuhi semua dengan nilai delta P-nya atau pressure drop-nya itu memenuhi semua, apakah bisa ditarik kesimpulan bahwasannya nilai L-nya itu bisa digunakan semua, Bu? Ya, tapi kamu pasti melihat overdesign yang paling kecil kan? Nggak mungkin semua sama toh. Oh iya, baik. Kita cari overdesign yang paling kecil. Kalau semua memenuhi ya. Iya, Bu. Oh, berarti ditarik kesimpulannya nilai RD-nya itu yang paling kecil aja ya, Bu, untuk ditarik kesimpulan itu. Betul. Jadi yang nanti kamu gambarkan adalah dimensi yang sesuai. Yang paling kecil RD, yang paling kecil itu. Surit. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Ya, ada lagi? Saya izin bertanya. Apa dulu nih, Sasi atau Kristiawan? Sasi dulu aja, Bu. Ya, silakan Sasi. Mau meneruskan yang Saida tadi, Bu. Itu kan yang di tabel 62 kan terbatas sampai exchanger IPS 4x3. Terus kalau misalnya yang diketahui di soal 4x3 itu enggak memenuhi, terus kalau saya trial 6x3 itu apa boleh ya, Bu? Atau ada ketentuan yang lain? Gini deh, jadi dimensi antara anulus sama inner pipe itu kalau dilihat di sini kan tidak terlalu beda jauh. Ya. Jadi memang harus ada jaraknya, jadi nggak mungkin terlalu besar yang di anulus atau terlalu kecil yang di inner pipe. Makanya di buku Karen ini dipakai tabel 6.2 ini karena di situ area antara yang di anulus itu harus lebih kecil daripada yang di pipa. Lihat di sini ya enggak?
Kamu sudah dicoba. Ini soal nomor Bapak 612, tak? Iya, Bu. 612. Udah di ini. Paralelnya sudah. Paralelnya sudah kasih. Sudah kamu trial paralelnya atau dibalik. Iya, Bu. Sudah saya trial yang paralel. Oh, terus kalau posisinya kamu balik, yang di anus kamu taruh di inner pipe. Oh, belum, Bu. Oh. Itu pressure drop-nya besar sekali. Pressure drop-nya iya, Bu, besar. Yang di anulus yang besar. Yang di anulus. Oh, pressure drop di anulus besar berarti NRE yang di anulus pasti besar. Iya, Bu. Nah, lebih besaran pressure drop anulus yang daripada inner pipe. Iya, Bu, sekitar 46. Besaran anulus benar kan? Iya. Kalau kamu balik, sudah ada yang pernah coba nggak dibalik yang di anulus? Saya nyoba, Bu. Belum. Aida sudah pernah nyoba? Sepertinya sudah, Bu, tapi tetap itu, Bu, tetap besar pressure drop-nya. Ini Bu, gara-gara saya melihat ini loh Bu, yang exchanger IPS 2,5 kali 1/4, kan flow areanya lebih besar di anulus ya Bu. Saya coba begitu Bu, saya balik gitu Bu, flow areanya. Yang di anulus jadi di inner pipe jadi di anulus, tapi tetap itu Bu, tetap besar juga. Tunjukin aja deh hasilnya. Bentar ya Bu, saya coba lihat masih ada belum ya Bu. Kayaknya sudah saya hapus gara-gara saya nggak yakin boleh dipindah apa enggak itu Bu. Bentar Bu, saya ceknya dulu. Saya izin stop screen. Ya, makasih. Maaf, sudah tidak ada Bu. Pekerjaanmu aja. Oh, pekerjaan saya aja Bu. Ya, bentar Bu. Yang ini Bu sudah terlihat Bu. Jadi ini yang saya yang tidak memenuhi itu nomor 6.5 atau 6.4 itu saya agak lupa Bu. Ini saya sudah trial tapi tetap begini Bu. Ini memenuhi semua, tetapi pada bawah itu ya ini Bu, yang di anulus tidak memenuhi Bu. Tapi di innernya sudah memenuhi. Kecil banget soalnya. Iya. Berarti NRE-nya coba ya. NRE-nya yang di anulus yang besar. Ini ya Bu. Ini NRE yang di anulus 15.000, yang di ini 144. Lebih besar yang di inner Bu. Kirimkan ke bawah. Gimana Bu? Kirimkan ke bawah. Oh iya. Ini yang saya ini seri paralel Bu. Yang kanan saya yang inner saya paralel. Hitung pressure drop-nya. Ini Bu. Nggak ada jajan. Yang di anulus dulu. Ini Bu.
Ini 6. Iya, bagaimana, Bu? Soalnya 65. 6.5, iya, Bu. 6.5. Yang ngerjakan sama semua hasilnya. Setiawan sama. Setiawan kan 6.5 juga. Saya 6.5 juga, Bu. Kalau saya yang sesuai soal itu memang tidak memenuhi, tapi saya trial di 4x3 inch. Itu bisa memenuhi. Aida udah trial berapa dimensinya? Sudah semua, Bu. Tapi kalau dimensinya berubah kan semuanya ada yang berubah ya. Enggak? Iya, Bu. Tapi malah lebih banyak. Jadi ini saya ambil yang terkecil gitu, Bu. Makanya saya milih ini begitu, Bu. Coba kita cross check sama punya Nisa ya. Nisa ya tadi ya? Iya, Bu. Punya Mbak Nisa, Bu. Nisa ada. Coba. Saya sih izin stop share ya, Bu. Iya. Dan Nisanya ada 2. Nisanya ada berapa sih? Saya izin share ya, Bu. Ya. Jadi ini yang trial kedua, pakai 4x3 IPS. Pakai stream paralel 4. Dapatkan delta T-nya sekian, 6,5968. Kemudian TC besarnya 389,5 derajat Fahrenheit. Kemudian TC kecilnya 344,75 derajat Fahrenheit. Untuk saya itu, Bu, salah. Sepertinya yang 4x3 itu trial kedua. Ini trial ketiga saya ternyata pakai 6x3. 6x3, Bu, ternyata. 6x3. Bukan 4x3. Nggak boleh, Bu, ya? Itu outside apa inside diameter? Yang mana? Jadi gini, kalau kamu mau trial pipa diameter dimensinya kamu rubah sendiri ya. Di bagian anulus itu kamu pakai 6 in ya di sini. Itu inside diameter. Ketebalannya berapa? Jadi kalau kamu lihat di grafik di tabel 10 itu ya, untuk outside diameter tertentu itu punya wall thickness tertentu. Wall thickness inilah yang akan menentukan harga ID-nya, inside diameter-nya. Jadi kita nggak bisa, kayak saya ya, saya pengalaman saya aja deh. Saya beli pipa ukuran berapa in misal. Saya beli ukuran 2 inch. 2 inch itu nanti
itu adalah outside diameter. Bahwa ini tuh outside diameternya, bukan inside diameter. Inside diameternya berapa? Saya harus lihat ketebalan dari pipa itu berapa. Nah, ketebalan pipa ini akan ada hubungannya sama tekanan operasi. Tekanan operasi maksimumnya dia pada suhu ruang. Nah, itu saya lihat lagi. Kalau Pak Marno kemarin nunjukkan pressure rating nggak? Tidak, Bu. Pressure rating. Saya tak carikan file gue. Ini jam 9 ada yang kuliah nggak? Nggak tuh. Ada, Bu. Ada, Bu. Herman. Waduh, siapa itu? Bentar ya. Jadi tebal itu ada hubungannya sama pressure rating. Pressure rating. Ini. Coba bisa di stop share dulu. Bisa. Jadi kita nggak boleh asal nembak itu karena ada hubungannya sama pressure rating. Jadi ini kelihatan ya di layar ya. Jadi ada pressure rating itu, ini saya ngambil dari Schwarzschild ya. Ini alat yang biasa kami gunakan untuk pressure tekanan tinggi. Jadi untuk outside diameter tertentu, itu dia hanya bisa digunakan pada tekanan tertentu. Yang bagian atas ini adalah wall thickness, ketebalannya. Terus sebelah kiri, paling kiri sendiri itu adalah outside diameternya. Nah, saya misal ngambil 1 in. 1 in itu dia hanya punya beberapa ketebalan. Jadi tidak semua ketebalan dia punya. Semakin besar ketebalannya juga akan semakin tinggi. Tapi tekanannya kamu lihat dia akan semakin menurun. Working pressure-nya. Nah ini tekanan yang bekerja di suhu ruang aja. Tapi kalau kita mau naikkan suhunya, nah, itu kita harus melihat elevated temperature factor-nya. Jadi dia mau bekerja maksimum suhu berapa. Misal di sini 300 derajat. Untuk isi atas aja 300 derajat ya, pakai 316L gitu. Ini dia berarti tadi working pressure-nya berapa? Misal 3000, harus kamu kalikan 0,85. Jadi dia akan ada penurunan working pressure untuk dimensi pipa tersebut. Jadi kita nggak boleh asal nebak gitu, itu nggak boleh untuk desain, karena ini ada kondisi operasi maksimumnya si peralatan itu. Ini kemarin nggak ditunjukkan sama Pak Marno? Biasanya Pak Marno udah tunjukkan kan? Jadi gini, untuk satu outside diameter 1, dia hanya bekerja di 2400 sampai 4700 PSIG. Ini hanya suhu ruang. Kalau kamu mau naikkan tekanan ya kamu harus mengalihkan elevated temperature factor. Ini kan 0,85. Kalau kamu pakainya 0,083 in wall thickness-nya, berarti berapa ini? 3100. Ini harus kamu kalikan 0,85 tadi. Ada penurunan, tinggal 2000 berapa gitu. Itu maksimum. Padahal kita kan nggak boleh bekerja di maksimum. Kita harus bekerja di bawah dari maksimumnya. Itu. Kalau saya bekerja di 200 bar, itu alatnya saya desainnya harus di atasnya. Jadi di 350 bar. Kalau di lab saya kan biasa kerja di 200 bar minimum ya. Maksimum dulu 350 bar. Saya biasanya kerja di suhu 200 sampai 300 derajat Celcius. Jadi saya bikinnya alatnya ya di atas dari operasi. Karena untuk menghindari adanya kecelakaan kerja. Makanya kalau kamu tadi mau kamu gunakan saya pokoknya ini aja Bu gitu. Work thickness-nya yang nggak ada kamunya. Nah itu yang bahaya. Work thickness kalau kamu punya ukuran work thickness-nya, datanya lengkap ya boleh aja. Tapi kalau enggak, nah itu agak masalah itu berarti. Karena ada ketentuannya itu. Kecuali kamu cari data tentang
sama yang di 6.2 itu, ya tabel itu, tapi itu lebih panjang, misal perbanding, ada seperti ini ya, seperti yang saya bilang seperti ini, itu nggak apa-apa kamu pakai. Tapi kalau nggak ada ya agak riskan juga kalau itu kamu pakai untuk mendesain. Realnya seperti itu. Itu yang digunakan adalah outside diameter sebenarnya. Karena kalau outside diameter terus harus ada ketebalannya baru kita dapatkan inside diameter. Ya, inside diameter itu kan OD dikurangi wall thickness ya, baru dapat inside. Itu bisa sama Saida. Berarti ini dipakai bukan untuk DPHE aja Bu ya, untuk STHE dan sebagainya yang berhubungan dengan pressure juga memperhatikan ini Bu ya. Semua tangki aja memperhatikan ini juga kan. Jadi harus ada pressure rating lah, istilahnya seperti itu. Yang dilihat inside apa outside diameternya, gitu aja. Semakin tebal ya kekuatannya dia akan semakin tinggi. Tapi kalau semakin besar diameternya, kekuatannya akan semakin menurun. Itu baik di tangki maupun di pipa. Jadi hal yang sama. Ya. Tuh. Seperti yang di mana Cilacap itu ya. Terjadi kebakaran itu kan kita nggak tahu apakah memang benar dia bekerja pada kondisi yang seharusnya. Kalau enggak ya terjadi pecahnya di satu sudut aja kan berimbasnya seperti itu kan ya. Cuma aku nggak tahu ya memang apakah benar terjadi ledakan karena overheat, nah istilahnya suhunya terlalu besar sehingga tekanannya semakin tinggi apa gimana. Kan kemarin katanya karena petir ya. Katanya kan jebolnya karena petir, aku nggak tahu juga ya. Apakah benar seperti itu. Jadi karena ada karakter dari material tertentu itu seperti itu. Kalau semakin tebal, dia tekanannya semakin kuat, semakin besar, tapi semakin besar diameternya pipa atau tangki sekalipun, tekanan kerjanya akan semakin turun. Makin besar tangki, kinerja tekanannya akan semakin turun. Karena ada hubungannya sama material. Pasti ada hubungannya sama apa. Kalau Pak Mano kemarin jelas. Ini ya, stress strain. Itu kan adanya tekanan ya. Jadi ini kamu kalau lihat STHE sama DPHE jangan lupakan ini juga. Ini materialnya ini harus dilihat juga ini. Nah, ada hubungannya sama material yang digunakan kan pemilihan materialnya itu. Ini yang Ibu pakai kan stainless steel. Tapi ini juga akan berlaku untuk aluminium, copper, carbon steel. Ya, material yang lain juga harus diperhatikan ini. Alloy aja ada, titanium aja ada ya. Jadi untuk material apapun pasti harus dilihat working pressure-nya berapa. Pressure rating kalau saya bilangnya pressure rating. Karena tekanan sama suhu pasti ada hubungannya satu sama lain. Sama materialnya juga. Kekuatan dari material. Jadi kalau kamu di DPHE tadi, kamu trial dimensi, wah ini. Outside atau inside diameter yang kamu dapatkan. Karena itu, work thickness-nya diameter yang lain dengan yang satunya pasti berbeda. Seperti yang di 6. Tabel 10 itu kan beda-beda ya. Untuk diameter yang berbeda, work thickness-nya juga beda. Ini dari mana datanya? Itu dari pabrik, Cek. Pabrik itu udah ada ketentuannya. Kalau work thickness 1 in, outside diameter 1 in itu work thickness-nya berapa aja. Itu nggak mesti sama. Ya. Tuh. Oke. Ini kan ada yang mau kuliah ya. Ya wes. Coba dulu. Dicek lagi ya. Mungkin ada kamu salah masukkan datanya atau gimana, dicek lagi lah. Karena ini soalnya kan dari Karen juga ya. Pastinya Karen kan membuat soal kan disesuaikan sama milik datanya dia juga ya. Oke, gimana Nisa? Berarti kembali lagi ke Saida tadi harus sesuai tabel 62 Bu ya untuk DPH ya. Ya. Baik. Oke, ya. Terima kasih.
Ya, oke. Ya ini ya, kalau pressure rating jangan sampai dilupakan meskipun kamu sudah selesai tangkinya, tapi ini ada hubungannya sama material ya. Pemilihan material yang ada hubungannya sama kekuatan dari si material tersebut. Jadi bisa enggaknya material itu digunakan untuk kondisi operasi yang kamu gunakan. Gitu. Ya weh. Jadi kuis Senin, Sabtu? Iya, Bu. Oke, Sabtu. Nanti kamu lihat di classroom-nya Pak Marno aja ya. Nanti saya minta tolong Pak Marno untuk di situ aja. Oke, itu karena ini udah mau jam 9, ada yang mau kuis. Kuliah termonya siapa ini? Pak Kuswandi? Gede. Pak Gede, santai lah Pak Gede. Pasti lulus lah. Kalau offline gitu baru kerasa kamu kalau Pak Gede ya. Pak Gede santai orangnya. Ya wes gitu aja dari Ibu. Good luck. Semoga diberikan kesehatan terus jauh dari COVID. Karena kemarin murid saya di lab ada yang positif COVID juga. Tidak tahu kenanya di mana. Padahal anaknya juga orang rumahan. Jadi tidak pernah keluyuran kemana-mana, nggak pernah ngopi juga. Ternyata malah kena, cuma nggak tahu kenanya di mana. Jadi ini ada tracing di lab saya untuk mahasiswa yang kemarin TA lagi penelitian itu harus di PCR semua. Jadi semoga kita diberikan kesehatan ya, jauh dari COVID. Sampai ketemu kuis besok hari Sabtu. Mau berapa jam ya nanti dilihat aja ya soalnya. Ya semoga sukses lah kuisnya, sudah bisa selesai trial-trialnya. Makanya kalau Ibu bilang trialnya kamu amatin perubahannya sehingga waktu nanti ujian kamu tidak perlu banyak trial. Jadi nebaknya benar, tepat lah istilahnya seperti itu. Wes gitu aja dari Ibu. Ibu tutup ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Olivia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.